Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah singkat yang berjudul Taubat yang Mengubah Hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, dan setiap manusia pasti memiliki yang namanya dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Allah akan membukakan pintu tobat barang siapa yang ingin kembali kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepadaku dengan tobat yang sebenar-benarnya." Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk kembali kepadanya dengan tobat yang sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tobat yang sungguh-sungguh adalah tobat yang memiliki syarat. Antara lain, yang pertama, menyesali atas segala dosa yang dilakukannya. Yang kedua, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat, jika itu berkaitan dengan hak manusia, maka segeralah meminta maaf dan mengembalikan hak tersebut. Jika seseorang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang yang bertobat kepada Allah, yaitu seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang, kemudian ia menyesali perbuatannya dan ingin bertobat kepada Allah. Diceritakan dalam sebuah hadis, dahulu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Setelah itu ia merasa menyesal dan ingin bertobat. Ia mencari seorang alim dan bertanya, "Aku telah membunuh 99 orang. Apakah aku memiliki kesempatan untuk bertobat?" Orang alim tersebut menjawab, "Tidak ada kesempatan tobat untukmu." Karena mungkin si pembunuh ini merasa kesal dengan jawaban orang alim tersebut, ia membunuh lagi orang alim tersebut. Genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Setelah itu, rasa tobat itu sangat besar. Ia ingin sekali bertobat. Ia mencari lagi seorang ulama dan bertanya, "Aku telah membunuh 100 orang. Apakah aku memiliki kesempatan untuk bertobat?" Orang ulama tersebut menjawab, "Tidak ada yang bisa menghalangimu antara kamu dan taubat. Allah pasti menerima taubatmu. Tetapi tinggalkan tempatmu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan keburukan, dan pergilah ke suatu negeri yang penduduknya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya orang itu pun berangkat menuju negeri tersebut. Namun di tengah perjalanan, orang itu meninggal dunia. Pada saat itu para malaikat berdebat. Mungkin debatnya antara ini masuk neraka atau surga, ya. Pada saat itu Allah datang memerintahkan agar diukur jaraknya. Ternyata ia lebih dekat kepada tempat yang baik, sehingga Allah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan,
sebesar apapun dosa seseorang, jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti membukakan pintu tobat tersebut. Oleh karena itu, jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Yang berbahaya justru ketika seseorang tidak mau bertobat. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah sebelum terlambat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita akan menjemput. Perbanyaklah membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilahi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba yang selalu kembali kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.